Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Bagi Anda yang senang nonton film, tahun 2019 kemarin ada sebuah film yang cukup menjadi bahan pembicaraan yang hangat di antara umat beriman. Judulnya adalah The Two Popes. Film ini adalah sebuah film drama yang bercerita tentang Paus Emeritus Benedictus ke-16 dan Paus Fransiskus ketika ia masih menjadi kardinal. Film ini menampilkan sisi kehidupan yang lain dari seorang paus. Sisi humornya, sisi pribadinya, dan bukan sisi kekakuannya sebagai seorang pemimpin gereja atau sebagai seorang petinggi gereja. Nah, untuk itu mari kita coba memperdalam pengetahuan kita mengenai paus di dalam Gereja Katolik Roma. Paus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma. Beliau berkedudukan di Roma. Beliau adalah uskup kota Roma dan sekaligus pemimpin negara Vatikan. Negara Vatikan ini adalah negara yang paling kecil di seluruh dunia. Dan tentu saja beliau adalah pemimpin umat Katolik di seluruh dunia. Nah, sebagai pemimpin umat Katolik sedunia, Paus ini membawahi para kardinal, para uskup, para imam, dan kita semua sebagai umat beriman. Ia dipercaya sebagai yang melanjutkan tongkat kepemimpinan Santo Petrus, Paus pertama dan pemimpin para rasul. Kepemimpinan Santo Petrus dan penerusannya mendapat pendasarannya dalam kitab suci ketika Yesus berkata kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 18, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Demikianlah Paus menjadi pengganti Petrus sampai sekarang. Nah, seorang paus dipilih dari antara para kardinal. Proses pemilihannya disebut konklav. Konklav secara harafiah berarti pintu yang terkunci. Kenapa dikatakan pintu terkunci? Karena sampai saat ini pemilihan paus itu diadakan di suatu ruang yang disebut dengan Kapel Sistina. Suatu tempat yang disebut sebagai Kapel Sistina. Ketika konklav berlangsung, semua kardinal masuk ke dalam dan pintu ditutup, dikunci dari luar. Tidak ada interaksi antara para kardinal yang melangsungkan konklav di dalam dengan orang lain di luar. Mereka tidak berhubungan dengan dunia luar, tidak berbicara kepada media, benar-benar mereka terputus dari dunia luar dalam ruangan yang terkunci. Nah, dalam ruangan terkunci itu mereka memilih seorang paus. Ketika mereka, para kardinal itu sibuk di dalam untuk memilih paus yang baru, semua orang yang lain yang bukan kardinal menunggu di luar kapel. Biasanya menunggunya di lapangan Santo Petrus, di luar gereja Santo Petrus. Nah, apa yang diperhatikan orang di lapangan itu? Mereka akan memperhatikan satu cerobong asap di atas Kapel Sistina. Sepanjang konklav berlangsung, cerobong itu akan mengeluarkan asap. Asap hitam tandanya paus belum terpilih. Jadi biasa orang akan lihat cerobong asap itu. Kalau cerobong asap itu masih mengeluarkan asap hitam, ya artinya paus belum terpilih. Tapi begitu muncul asap putih, itu artinya paus sudah terpilih dan orang akan bergembira menyambut hal itu. Dan biasanya tidak berapa lama, paus yang baru akan diperkenalkan kepada umat di balkon gereja Santo Petrus. Diperkenalkan secara resmi kepada umat dan diberitahu juga siapa nama yang digunakan oleh paus yang baru tersebut. Mereka yang mendampinginya, yang mengumumkannya akan mengatakan Habemus Papam, yang artinya kita memiliki paus. Saat itulah paus yang baru ini memberikan berkat perdananya kepada umat dan kota Roma. Nah, sejak Santo Petrus, Paus Fransiskus sekarang ini adalah paus yang ke-266 dalam Gereja Katolik Roma. Itu menjadi tradisi kepemimpinan yang sangat panjang dari semulai tahta Santo Petrus sampai sekarang. Salam Profita.